Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 8. Dong Xin Liang awalnya berdiri di depan tim, tetapi Lian berada di belakang. Oleh karena itu, orang-orang mulai hanya memperhatikan Dong Xin Liang, tetapi mengabaikan Lian. Baru kemudian saya menyadari bahwa Ang Li sama sekali tidak lambat dalam hal kecepatan, dan bahkan lebih cepat dari Dong Xin Liang. Jarak antara keduanya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mustahil. Apakah itu benar-benar pecundang? Apa aku terpesona? Biarkan aku pergi, apa yang dimakan Fantong hari ini? Kenapa kamu berlari begitu cepat? Aku sudah menyusul. Lihat, aku akan menyusul Dong Xin Liang. Kawan-kawan menjadi gempar. Tidak ada yang mengira Lian bisa berlari begitu cepat dan mengejar Dong Xin Liang, yang memiliki kekuatan keseluruhan tertinggi di perusahaan. Pemimpin regu Ni Wanli tersenyum puas. Ini bukan pertama kalinya perusahaan mengadakan perlombaan lintas alam sejauh 3 km. Dia tahu bahwa Lian belum pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sebelumnya. Kenapa kamu berhenti? Kamu tidak perlu lari lagi. Lari, lari cepat. Jika ada yang berani tertinggal di belakangku, mereka bahkan tidak akan berpikir untuk makan ketika kembali. Pemimpin regu keempat berteriak dengan liar dan diam-diam melirik Ni Wanli. Prajurit terkuatnya dikalahkan oleh seorang pecundang, yang membuatnya merasa sangat terhina. Para prajurit dari regu keempat mengira mereka akan makan daging ketika mereka kembali ke rumah pada siang hari. Setelah mendengar perkataan pemimpin regu, mereka segera bergegas maju dengan seluruh kekuatan mereka. Ketika rekan-rekan lain di perusahaan melihat Lian berlari begitu cepat, mereka semua tampak terstimulasi dan mengejarnya dengan putus asa. Setelah balapan lintas alam, kinerja keseluruhan perusahaan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan ini semua berkat Lian. Ketika mencapai garis finish, Lian mengalahkan Dong Xin Liang sejauh 100 meter. Dong Xin Liang meletakkan tangannya di atas lutut dan terengah-engah. Matanya tertuju pada Lian, yang tampak seperti tidak terjadi apa-apa, dan dia sangat bingung. Orang ini pasti menggunakan obat perangsang, kalau tidak, bagaimana dia bisa berlari begitu cepat? Juga, kenapa dia tidak terlihat lelah sama sekali? Sama sekali tidak masuk akal. Lian tidak terlihat lelah, setidaknya tidak seperti Dong Xin Liang yang kelelahan. Di antara lusinan orang di perusahaan, hanya Ni Wanli, yang tertua, yang memperhatikan bahwa Lian bernapas berbeda dari orang biasa saat berlari dan menggunakan metode pernapasan yang sangat khusus. Menarik. Ni Wanli tersenyum diam-diam. Pernafasan Lian memang sangat istimewa, cara pernafasan ini diajarkan oleh ayahnya setelah kunjungan rumah ketua kelompok hari itu. Awalnya sangat tidak nyaman, namun lama-kelamaan saya terbiasa, saya menemukan bahwa metode pernapasan ini sangat berguna. Metode ini dapat mencegah saya merasa lelah saat banyak berolahraga, dan bahkan membuat saya meledak dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Lian sangat penasaran dengan metode pernapasan ini dan pernah bertanya kepada ayahnya apa itu. Jawaban ayah sangat misterius, dia hanya mengatakan bahwa metode pernapasan ini diturunkan kepadanya oleh seorang veteran ketika dia masih menjadi tentara. Dia juga meminta Lian untuk berusaha agar orang luar tidak melihat metode pernapasan ini, apalagi menyebarkannya. Lian sangat jelas tentang karakter ayahnya. Jika dia tidak memberitahu ayahnya, dia akan berhenti bertanya. Metode pernapasan tanpa nama. Lian tahu bahwa metode pernapasan ini tidak sesederhana itu, jadi dia diam-diam mempraktikkan metode pernapasan ini setiap hari dan malam untuk menyesuaikan diri. Jika bukan karena taruhan dengan Dong Xin Liang, Ang Li tidak akan menggunakan metode pernapasan tanpa nama di depan banyak orang. Berbicara tentang taruhannya, Lian melirik Dong Xin Liang dan tidak berkata apa-apa. Hei, Dong Xin Liang, apa yang kamu katakan sebelumnya? Benar, bukankah kamu bertaruh dengan Lian? Siapapun yang kalah dalam perlombaan lintas alam sejauh 3 km ini akan disebut pecundang di depan seluruh kompi. Betul. Kamu sudah kalah, jangan coba-coba curang. Lian tidak mengatakan apa-apa, tapi itu tidak berarti teman-teman sekelasnya akan membiarkan Dong Xin Liang pergi begitu saja. Wajah Dong Xin Liang memerah, dan dia tidak tahu apakah itu karena dia baru saja selesai berlari 3 km dan belum pulih, atau karena dia malu. Kalah dari pecundang. Anda tidak bisa mengalahkan pecundang dengan senjata, Anda tidak bisa berlari lebih cepat dari pecundang dengan berlari, dan Anda tidak tahu siapa pecundang sebenarnya. Banyak orang terstimulasi. Hari itu, Komandan Kompi mengeluarkan perintah untuk tidak menyebut Lian sebagai pecundang lagi. Saat itu, banyak orang yang masih belum yakin. Setelah lomba lintas alam sejauh 3 km ini, pada dasarnya semua orang yakin. Jika Lian adalah pecundang, maka mereka lebih buruk dari pecundang. Namun, Lian benar-benar bisa memakannya. Dong Xin Liang memandang Lian dan terdiam untuk waktu yang lama. Jika orang lain tidak berteriak, dia akan berpura-pura bodoh dan tidak menyebutkannya, tapi sekarang. Apa yang kamu perdebatkan? Kumpulkan, cepat. Pemimpin regu keempat tiba-tiba berkata berlari keluar dan berteriak. Semua orang di perusahaan tahu tentang pertaruhan antara Dong Xin Liang dan Lian, tapi tidak ada yang mengira Lian akan menang.
Pemimpin pasukan keempat tidak ingin Dong Xinliang mengatakan bahwa dia adalah pecundang di depan semua orang. Kalau begitu, bukan kaki kelas 4 akan disebut kelas pecundang? Dong Xinliang menatap pemimpin pasukannya dengan penuh rasa terima kasih, berharap masalah ini bisa hilang begitu saja. Siapa tahu, pemimpin regu keempat dihadang oleh sosok yang sangat besar. Pemimpin regu Nini. Pemimpin regu keempat berseru dengan agak terengah-engah. Ni Wanli berkata dengan wajah tenang, pemimpin pasukan Zhao, seorang pria harus menepati janjinya, belum lagi kita masih tentara. Kenapa, kamu ingin prajuritmu menepati janjinya? Ini, pemimpin regu keempat tidak bisa menahan batuk dan berteriak kepada Dong Xinliang, bagaimana biasanya saya mengajarimu? Apa yang saya katakan seperti air yang dibuang. Anda tidak dapat mengambilnya kembali. Anda harus melakukan apa yang Anda katakan. Ayo, berhenti menggiling. Bahkan pemimpin pasukan berhenti mengeluh tentang dirinya sendiri. Hal ini membuat Dong Xinliang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Tubuhnya gemetar dan dia berbisik, saya pecundang. Pemimpin regu Ni, menurutmu ini baik-baik saja? Pemimpin regu keempat menoleh untuk melihat Ni Wanli. Ni Wanli mengulurkan tangan dan mencabut telinganya dan berkata, pemimpin pasukan Zhao, apakah saya semakin tua dan telinga saya tidak berfungsi dengan baik? Apakah tentara Anda baru saja mengatakan sesuatu? Untuk apa? Tidak. Orang-orang dari kelas 9 memimpin dengan berteriak. Wajah pengawas keempat memerah dan dia berteriak pada Dong Xinliang, lebih keras, jangan bertingkah seperti perempuan jalang. Dong Xinliang terpaksa melakukan ini, dan dia hanya bisa menundukkan wajahnya dan berteriak keras, saya pecundang. Pemimpin regu keempat berhenti bertanya pada Ni Wanli kali ini. Dia berbalik, memberi hormat kepada Komandan Kompi dan berteriak, melapor kepada Komandan Kompi, untuk memperkuat kebugaran fisik rekrutan, regu keempat meminta lintas negara sejauh 3 km lagi. Perjalanan. Setuju. Komandan Kompi tahu bahwa pemimpin regu keempat ingin melampiaskan, jadi dia setuju. Kumpulkan kelas keempat. Lihat ke kanan dan lihat ke depan. Aku harus menggunakan seluruh kekuatanku untuk lintas alam sejauh 3 km. Siapapun yang finish terakhir tidak akan bisa makan. Lari. Pemimpin regu keempat berteriak, dan semua anggota regu keempat mengeluh secara diam-diam, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Lian merasa bangga di depan seluruh perusahaan, tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa Dong Xinliang hanya digunakan sebagai senjata, dan dalam sebenarnya di baliknya adalah Feng Baochai. Feng Baochai bersembunyi di belakang, menatap Lian dengan wajah dingin. Dasar bodoh, tunggu saja aku. Ayo kita bertemu di lapangan tembak. Bab 9. Pelatihan menembak itu membosankan dan membosankan. Khusus untuk rekrutan baru, tidak mungkin memberikan peluru sepuasnya untuk latihan menembak. Ditambah dengan fakta bahwa senjata dan peluru dipisahkan demi alasan keamanan, tentara hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bersentuhan dengan peluru tajam. Dilihat dari keseluruhan unit akar rumput, prajurit hanya memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan peluru saat menembak sasaran, dan peluang menembak sasaran setiap tahun sangat sedikit. Secara total, seorang prajurit hanya menembakkan sekitar 30 butir peluru a tahun. Tentu saja ada pengecualian. Misalnya, prajurit dengan bakat menembak akan dilatih secara intensif oleh tentara, dan secara alami mereka akan terkena lebih banyak peluru. Di negara-negara dengan peraturan senjata yang ketat, 80% tentara bergabung dengan tentara hanya untuk mendapatkan senjata asli. Mereka ingin menyentuh senjatanya ketika mereka tidak memilikinya, tetapi ketika para rekrutan benar-benar menyentuh senjatanya, mereka mulai mengeluh lagi dan lagi. Pistol tidak pernah lepas dari tubuh Anda. Selain bobot senjata yang bertambah saat off-road, kesulitan terbesar adalah melatih senjatanya. Lian berbaring di tanah, memegang senapan erat-erat dengan kedua tangannya, menggunakan lengannya sebagai tempat senjata. Ini adalah posisi menembak pertama yang dilatih oleh para rekrutan, menembak rawan. Menembak dari posisi tengkurap memiliki hit rate tertinggi dan juga merupakan posisi menembak paling nyaman. Saking nyamannya, beberapa tentara tertidur di tanah sambil membidik dalam waktu lama. Setiap pemimpin regu memiliki trik cerdik untuk menghadapi prajurit malas seperti itu. Misalnya, seseorang mungkin menarik laras senjata Anda dengan tajam saat Anda tidak memperhatikan, atau seseorang mungkin menginjak pistolnya. Begitu seseorang ditemukan tidur atau memegang senjata dengan tidak stabil, hukumannya akan relatif berat. Biasanya latihan fisik seperti sprint, push-up, dan duck walk, namun volumenya sangat besar dan bisa membuat orang terjatuh. Selain itu, ada aturan tidak tertulis di ketentaraan, yaitu jika ada yang sakit, semua harus minum obat. Jika pemimpin regu mengetahui bahwa Anda malas, seluruh pasukan prajurit akan dihukum, dan rekan Anda akan meremehkan Anda. Pemeriksaan dan hukuman yang tidak terduga seperti ini menghabiskan sebagian besar energi para prajurit. Hal ini membuat para prajurit berada dalam ketegangan yang tinggi dan tidak berani bermalas-malasan dalam hal apapun. Ang Li adalah yang paling serius dari semua orang. Begitu dia memasuki kondisi menembak, dia seolah-olah telah memasuki dunia di mana manusia dan senjata adalah satu. Tidak peduli kapan atau bagaimana pemimpin regu memeriksanya, dialah yang paling stabil dalam memegang pistol. Hanya jika senjata dipegang dan dipegang dengan kuat, keakuratan tembakan dapat terjamin. Bayi menggunakan penglihatan mekanis, dan fokus pengambilan gambar adalah 3 titik dan 1 garis.
Crosshair, takik, target. Lian menatap target yang berjarak 100 meter melalui penglihatannya, dan tiba-tiba menemukan bahwa targetnya tepat di depannya. Setelah menerima pelatihan khusus dari pemimpin regu memasak, Lian menyadari bahwa penglihatannya lebih baik dari sebelumnya. Alangkah baiknya jika Anda bisa memberi saya beberapa peluru untuk dicoba. Selama latihan membidik posisi tengkurap, Lian akan memunculkan ide ini dari waktu ke waktu, ingin sekali menguji level tembakannya. Kalau dipikir-pikir, seperti orang lain, jika Ang Li ingin menyentuh peluru, dia harus menunggu sampai latihan target. Selain latihan fisik rutin sehari-hari, yang dilakukan Lian setiap hari adalah latihan membidik yang membosankan. Di malam hari, dia akan muncul di restoran untuk menerima pelatihan khusus dari Zhang Nan, mengambil nasi. Ang Li menanggung segalanya dan menikmatinya. Khususnya pelatihan memetik padi pada malam hari, Lian menganggapnya sebagai tantangan bagi diri sendiri, dan waktu yang dihabiskan untuk memetik padi setiap hari menjadi berkurang. Seperti biasa, setelah mengambil nasi, Lian akan mendapatkan semangkuk sup yang bisa menghilangkan dahaga dan menghilangkan rasa lelahnya. Pantau Zhang, bahan apa yang Anda tambahkan ke dalam sup ini? Mengapa saya merasa memiliki energi yang tidak ada habisnya setelah meminumnya? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Nan tersenyum misterius, jika kamu bertanya lagi, jangan pernah berpikir untuk minum sup lagi. Mendengar ini, Lian tidak berani bertanya lagi. Dia mengambil nasi dengan jujur setiap hari, minum semangkuk sup dan pergi. Setelah pelatihan hari itu, Lian dihentikan oleh Dong Xinliang dan Feng Baochai segera setelah dia keluar dari restoran. Sejak terakhir kali Dong Xinliang mengaku pecundang di depan seluruh perusahaan, kedua orang ini sudah setengah bulan tidak menunjukkan wajahnya di depan Lian. Dong Xinliang, khususnya, selalu mengambil jalan memutar setiap kali bertemu Lian. Dalam perjalanan lintas alam sejauh 3 km, Dong Xinliang diam-diam berkompetisi dengan Lian, tetapi tidak pernah menang. Ada apa? Lian bertanya dengan polos. Fan Lian, apakah kamu ingat taruhan kita sebelumnya? Dong Xinliang bertanya dengan gigi terkatup. Lian mengangguk dan menjawab, ingat, kamu bersaing dengan saya, dan setelah kalah, kamu akan mengatakan bahwa kamu adalah pecundang di depan umum. Menyebutkan apa yang terjadi terakhir kali, wajah Dong Xinliang memerah dan dia berteriak dengan marah, saya tidak mengacu pada masalah ini. Maksud saya, apakah Anda lupa perjanjian antara Anda dan Baochai? Lian mengalihkan perhatiannya ke Feng Baochai, dan tentu saja dia tidak melupakan suara perjudian lainnya. Feng Baochai berkata sambil tersenyum, Lian, Xinliang dan aku memang meremehkanmu sebelumnya, tapi kita sudah membuat janji sebelumnya, jadi kamu tidak akan menyesalinya, kan? Lian, jika kamu berani menarik kembali kata-katamu, aku akan mematahkan kakimu. Teriak Dong Xinliang dengan marah, mencoba menyelamatkan mukanya. Apakah kamu ingin melanjutkan tantangan itu? Tanya Lian. Feng Baochai tampak malu dan berkata, kami telah membuat janji sebelumnya. Apa pendapat orang lain jika kami tidak melanjutkan? Selain itu, besok adalah latihan tembak-menembak, yang merupakan kesempatan kami untuk menyelesaikan tantangan ini. Tentu bukan tidak mungkin jika ingin mengaku kalah. Selama Anda mengatakan di depan Xinliang bahwa Anda adalah pecundang, dan kemudian belajar menggonggong 3 kali dan merangkak di bawah langkah Xinliang, itu saja. Petik 2. Dong Xinliang berdiri di samping dan menunggu Lian merangkak. Lian memiliki keinginan untuk melangkah dan menendang Dong Xinliang. Setelah menahan keinginan tersebut, dia bertanya kepada Feng Baochai, jika kamu kalah, apakah kamu akan mengatakan bahwa kamu adalah pecundang di depan seluruh perusahaan seperti dia? Tentu saja. Feng Baochai menjawab, mengubah topik dan berkata sambil tersenyum, namun, itu tidak mungkin. Baochai adalah seorang jenius dalam menembak, bagaimana dia bisa kalah darimu? Dong Xinliang tertawa di sampingnya. Feng Baochai berkata dengan tatapan arogan, Lian, kita semua adalah rekan seperjuangan. Saya menyarankan Anda untuk tidak mempermalukan diri sendiri di depan umum. Tidak mungkin Anda mengalahkan saya. Lagi pula, tidak ada orang luar di sini, jadi adil saja mengaku kalah. Menurut apa yang baru saja saya katakan, lakukan saja. Terima kasih atas saranmu, tapi aku masih berencana mencobanya besok. Ekspresi Feng Baochai berubah dan dia berkata dengan dingin, Lian, kamu yang meminta ini. Baiklah, besok aku akan membiarkanmu merasakan keahlian menembakku dan memberitahumu perbedaan antara jenius dan biasa-biasa saja. Oh. Lian menjawab dengan ringan. Oh lagi. Paru-paru Feng Baochai hampir meledak karena amarah dan dia berteriak kepada Lian, sampai jumpa besok. Setelah mengatakan itu, Dong Xinliang berbalik dan berteriak, ayo pergi. Ketidaktahuan. Dong Xinliang berteriak pada Lian, lalu berbalik dan menyusul Feng Baochai, Baochai, kamu harus memberinya pelajaran besok. Jangan khawatir, orang yang bisa mengalahkanku dalam menembak belum lahir. Besok aku akan membuat anak itu malu di depan seluruh perusahaan. Bab 10. Apakah kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang jahat? Mungkin. Lian mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya. Dia tidak sombong dan berpikir bahwa dia pasti akan menang melawan Feng Baochai. Namun, jelas bukan karakter Ang Li yang menyerah tanpa berusaha. Besok akan menjadi syuting pertamanya, dan Lian sendiri ingin tahu seberapa mampu dia. Jika Anda benar-benar kalah, mari kita bicarakan.
Kembali ke kelas, Lian tidak menyebutkan provokasi yang dilakukan Feng Baochai dan Dong Xinliang. Setengah bulan kemudian, hampir tidak ada yang mengingat perjanjian antara mereka dan Feng Baochai. Sore harinya, Lian muncul lagi di restoran. Sebuah lilin dinyalakan di restoran, dan cahaya lilin menyinari wajah serius Zhang Nan. Apa yang telah terjadi? Jantung Lian berdetak kencang sebelum dia melangkah maju dan berseru, "Pemimpin pasukan Zhang." "Ya." Zhang Nan melirik mangkuk di atas meja dan kemudian memerintahkan, "Kamu telah memetik beras selama setengah bulan, dan saya akan melakukan penilaian terhadapmu hari ini." "Penilaian?" Lian menarik napas dalam-dalam dan mendengarkan baik-baik apa yang sedang terjadi. Zhang Nan melanjutkan, "Isi penilaiannya sangat sederhana. Anda harus menghitung nasi di dalam mangkuk dalam waktu 2 jam, lalu mengambil semua nasi. Jika Anda gagal, Anda tidak memiliki bakat dan saya tidak akan mengajari Anda apapun lagi." Petik 2. Nasi dalam mangkuk berbeda setiap hari. Lian melihat sekilas dan menemukan bahwa jelas ada lebih banyak nasi di dalam mangkuk dibandingkan kemarin. Lian membutuhkan waktu 2,5 jam untuk mengambil semua beras tadi malam, tapi hari ini dia hanya punya waktu 2 jam. Juga, saudaraku, selain mengizinkanku mengambil kacang dan nasi setiap malam, apakah kamu mengajariku sesuatu? Lian mengeluh dalam hatinya. Saya ingin mempelajari keterampilan melempar pisau dari Zhang Nan, tetapi saya bahkan belum pernah menyentuh pisau selama lebih dari sebulan. Namun, setelah pelatihan sebulan ini, fisik dan reaksi Lian jelas lebih kuat dibandingkan sebulan lalu. "Apakah ada masalah?" Zhang Nan bertanya. "Tidak," jawab Lian. "Oke, mari kita mulai." Zhang Nan melihat waktu dan memesan. Lian segera duduk dan menghitung nasi di mangkuk dengan serius dan cepat. "Laporkan kepada pemimpin pasukan Zhang bahwa ada total 2.000 tumpukan 32 butir beras di dalam mangkuk." Wow! Zhang Nan mengambil mangkuk itu dan membuangnya. Ini menunjukkan bahwa Lian tidak salah menghitung, jika tidak, dia tidak akan melanjutkan ke langkah kedua. Lian tidak membuang waktu, mengambil mangkuk kosong lainnya dan mengambilnya. Waktu berlalu menit demi detik, Lian secara metodis memungut nasi di tanah, dan tanpa sadar menggunakan metode pernapasan tanpa nama. Zhang Nan melihat kecepatan Lian mengambil nasi dan mengangguk diam-diam, tapi ada sedikit ketidakpuasan di hatinya. Anak ini masih menyembunyikan rahasianya. Sepertinya dia tidak berusaha sekuat tenaga sebelumnya. Karena penggunaan metode pernapasan tanpa nama, Lian tidak merasa terlalu lelah dan selalu mempertahankan kecepatan yang sesuai. Nasi dikembalikan ke mangkuk satu per satu. 1831, 1832, 2031. Lian diam-diam menghitung jumlah beras, tetapi ketika dia mengambil 2031 butir beras terakhir hilang. Hah! Lian mengerutkan kening dan melirik ke depan dan ke belakang di restoran yang remang-remang. "Masih ada 3 menit. Zhang Nan mengingatkan. Lian mengerutkan kening. Tidak ada cara lain selain memulai dari awal lagi. Lian diam-diam mengatur pernapasannya, kembali ke cahaya lilin dan mulai mencari dari awal. Dia bahkan memindahkan setiap meja dan kursi untuk memeriksa, tetapi masih tidak dapat menemukan butiran beras terakhir. 30 detik lagi, 20 detik lagi, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7. Zhang Nan sudah mulai menghitung mundur. Lian mengamati restoran itu lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Apa aku salah menghitungnya? Tidak, pasti tidak ada salah hitung. 2031 butir, tidak lebih dan tidak kurang. Kemana perginya butiran beras terakhir? Beberapa pemikiran terlintas di benak Lian seketika. 3. Zhang Nan melaporkan nomornya, dan hanya tersisa 3 detik. Itu benar. Mata Lian berbinar dan dia mengulurkan tangan untuk melepas mantelnya dan mengguncangnya. Ini dia. Sebutir beras jatuh dari pakaiannya. Lian mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan melemparkannya ke dalam mangkuk. 1. Saat nasi jatuh ke dalam mangkuk, Zhang Nan menghitung angka terakhir, lalu menatap Lian. Lian menghela nafas lega. Jika dia tidak menggunakan metode pernapasan tanpa nama, dia mungkin akan pingsan karena penilaian yang menegangkan tadi. Laporkan kepada pemimpin pasukan Zhang bahwa 2032 butir beras ada di dalam mangkuk. Lian berteriak memberi hormat. Zhang Nan tidak mengurus nasi di mangkuk, tetapi menatap Lian dan bertanya, "Apa yang Anda pelajari dari penilaian ini?" Pemahaman. Lian tampak bingung. Zhang Nan berkata, orang seringkali hanya dapat melihat orang lain, tetapi tidak dapat melihat diri mereka sendiri dengan jelas. Orang hanya bisa melihat orang lain, tapi tidak bisa melihat dirinya sendiri. Apakah yang Anda maksud adalah nasi yang saya ambil tadi? Benar. Setelah saya mengetahui ada sebutir beras yang hilang, saya hanya mencarinya di tempat lain, tetapi tidak pernah terpikir untuk mencarinya sendiri. Ini adalah kekuranganku. Ada pepatah yang mengatakan, musuh terbesar seseorang adalah dirinya sendiri. Hanya dengan melihat diri sendiri dengan jelas, menemukan kekurangan diri sendiri dan memperbaikinya, serta mengalahkan diri sendiri barulah Anda bisa menjadi orang yang benar-benar kuat. Jadi begitu. Terima kasih, Pantau Zhang. Lian berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ada bubur di dalam panci. Setelah kamu meminumnya, kembalilah dan istirahat. Datanglah ke sini pada waktu yang sama besok.
Zhang Nan memberi perintah dan bangkit lalu pergi. Setelah Lian menghabiskan buburnya, dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat, tetapi dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama sambil berbaring di tempat tidur. Lihat diri Anda dengan jelas dan kalahkan diri Anda sendiri. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang gelisah bagi Lian. Sepertinya dia telah mengalami pembaptisan, memeriksa dirinya sendiri, dan tanpa terlihat tumbuh selangkah lebih maju. Sebelum peluit bangun dibunyikan, semua kawan sudah bangun. Akhirnya harus menyentuh peluru sungguhan. Hal ini membuat semua orang sangat bersemangat, dan semua orang ingin merasakan momen pengambilan gambar. Setelah latihan pagi dan sarapan, rekrutan seperti Lian dibawa ke lapangan tembak resimen yang jaraknya 5 km. Hari ini hanyalah latihan tembak-menembak untuk mempersiapkan penilaian dalam waktu dekat, jadi semua orang tidak terlalu gugup kecuali kegembiraan. Setelah masing-masing pemimpin regu memberikan pengarahan terakhir tentang titik tembak dan keselamatan kepada rekrutan mereka, latihan sasaran secara resmi dimulai. Kelompok pertama yang menembak adalah regu pertama. Feng Bao Chaixiong sangat bersemangat dan percaya diri, dia berbalik dan menatap tajam ke arah Lian. Kemudian dia mengikuti tim ke bagian amunisi untuk mengumpulkan amunisi, dan kemudian memasuki posisi menembak. Petugas keamanan berdiri di belakang para rekrutan untuk melakukan pemeriksaan keamanan dan memastikan semuanya normal sebelum penembakan benar-benar dimulai. Retakan. Tembakan terdengar, dan rekrutan di sebelah kanan Feng Bao Chai adalah orang pertama yang menarik pelatuknya. Peluru terbang keluar dari laras senapan, membentuk busur sempurna dan terbang di atas sasaran. Rekrutmen tersebut meleset dari target karena dia terlalu gugup. Bodoh. Feng Bao Chai mengumpat secara diam-diam, memusatkan perhatiannya pada sasarannya, dan melepaskan tembakan pertama dengan tenang. Bersambung.